Ya, baik, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, khusus kepada teman-teman saya yang luar biasa, teman-teman penginjil, hamba-hamba Tuhan muda yang dipakai oleh Tuhan. Generasi hari ini adalah generasi yang memang harus bergerak untuk sebuah perubahan. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Injil yang harus diberitakan sampai Tuhan Yesus kembali. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 dan seterusnya bunyinya begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu siapa yang percaya, dibaptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tapi ingat ayat yang ke-17 berkata bahwa dalam pemberitaan Injil itu ada tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya. Jadi, kalau Injil diberitakan, maka ada tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya. Artinya, bahwa pemberita Injil itu tidak kosong, tapi dalam dirinya itu ada kuasa. Untuk itu, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-1 ayat yang ke-16-17, Injil itu adalah kekuatan, power, kuasa, yang di mana setiap orang yang memberitakan Injil, ingat baik bahwa seorang pemberita Injil itu dia harus menghidupi Injil itu. Bukan Injil sekedar diberitakan, tapi pribadinya tidak ada Injil. Maka Injil diberitakan dengan kosong tanpa kuasa. Jadi kita harus mengalami Injil dulu, baru ketika Injil diberitakan, baru ada kuasa yang terjadi. Sebab kalau kita beritakan Injil tanpa kuasa, bagaimana orang bisa datang sama Tuhan? Ingat bahwa ketika kita mengalami Injil, yaitu firman dalam diri kita dan kita punya pengalaman dengan Injil itu, maka ketika Injil diberitakan ada power, ada kuasa, ada kekuatan yang terjadi di situ. Contoh seperti Petrus di pintu bait Allah di Yerusalem. Ketika Yesus naik ke sorga, maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 16 ini menjadi bukti bahwa Petrus berkata kepada lumpuh begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kau punyai. Artinya dia punya Injil, dia punya Yesus. Dia hidup dalam Yesus, dia berkata begini, demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berdirilah. Maka kita lihat orang lumpuh itu menjadi kuat kembali dan akhirnya dia bisa masuk ke bait Allah dan semua orang menjadi heran. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam pribadi Petrus dan orang yang lumpuh sejak lahir. Jadi sebagai anak-anak Papua yang dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil, di mana saya kita beritakan Injil, saya harus kasih tahu bahwa Injil diberitakan harus dengan kuasa. Kenapa? Karena Injil harus diberitakan supaya ada orang yang perlu diselamatkan. Tugas kita beritakan Injil, nanti Tuhan yang kerja lewat Injil itu untuk dapat menyelamatkan setiap orang. Jadi walaupun kita orang biasa, tapi Tuhan akan pakai kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Artinya begini, bukan orang yang ada di luar negeri saja yang bisa orang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Kita sama juga dengan mereka. Cuma sekarang tergantung bagaimana hidup kita dengan Injil. Supaya ketika Injil diberitakan, kita akan akan melihat secara langsung bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dan Injil yang diberitakan itu bisa menyelamatkan setiap orang dan dibawa kepada Tuhan. Tapi saya harus kasih ingat, kita harus punya motivasi yang benar dalam memberitakan Injil. Bukan cari nama, bukan cari kedudukan, posisi, bukan untuk supaya kita orang melihat kita hebat, bukan. Tapi tugas kita dalam memberitakan Injil dan tugas Tuhan adalah menyelamatkan setiap orang yang mendengarkan Injil yang diberitakan. Saya mau sampaikan buat rekan-rekan penginjil, mari tetap kuat, berdoa banyak, tetap andalkan Tuhan, beritakan Injil dengan motivasi yang benar. Saya percaya bahwa ada banyak jiwa akan dibawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang yang memberitakan Injil, dia akan melihat tanda-tanda yang heran yang akan Tuhan kerjakan atas setiap pribadi. Pemberita Injil itu bahkan orang yang mendengar Injil itu. Tuhan berkati. Shalom. Haleluya.